Apa jadinya jika negara dipimpin oleh orang yang nggak kompeten? Ya jadinya plonga-plongo, kayak Menteri Pariwisata ini nih. Maaf-maaf kata, bukan bermaksud menjelekan atau gimana, tapi menurut gua Menteri Pariwisata ini off banget sih. Momen menarik terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Kementerian Pariwisata dan juga DPR RI. Saat dicecar pertanyaan oleh anggota DPR RI, Menteri Pariwisata yang merupakan saudaranya Presiden Prabowo ini kelihatan plonga-plongo, gagap gempita, dia nggak bisa ngejelasin dengan baik. Dengan 48 total menjadi 215 miliar. Bukan, yang tadi transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 ya? 5,7 untuk Deputi Pemasaran ya. Betul ya, 5,7. Itu programnya pemasaran atau programnya kementerian? Pemasaran. Tuh kan. Programnya provinsi. Tapi untuk penggunaan seperti pemasaran begitu Pak. Oke, sebentar Bu. Ibu izin ya Bu ya supaya saya clear gitu, supaya jangan tumpang tindih penjelasan. Minimal ya kata gua mah, kalau menterinya kosong, ya paling minimal anak-anak buahnya kagak kosong-kosong banget lah bisa menjelaskan. Lah ini anak buahnya juga pada kosong. Saya minta Biro Perencanaannya ada nggak? Coba angkat tangan. Nah, Bapak dari tadi diam aja, coba ngomong dulu. Ini anggaran ini masih terblokir efisiensi Pak. Kami sedang mengusulkan untuk pembukaan blokir ini Pak. Nama Bapak siapa? Izin, saya Norman Pak. Norman. Ya. Berapa total yang mau ditransfer ke daerah? Totalnya tadi sekitar Kok sekitar? Enggak, itu Pak 17,86. Anda ini kalau bicara anggaran bilang sekitar sama saya nggak bisa. Eksak kalau angka itu. Ini dari tadi ini masalahnya nggak pas ini ikut angka-angka ini, makanya saya soal. 17,86 miliar. Semua provinsi. Ya 17,86 miliar ya, 17 miliar 860 juta kan? Ya. Nah, sebentar dulu, sebentar yang lainnya sebentar. Tadi Bapak bilang masih dikunci kan? Ya. betul Pak. Betul, Pak. Ya tapi di dalam paparan ini nggak dikunci nih. Jangan heran kalau pariwisata di Indonesia itu kagak ada kemajuan. DPR RI menilai bahwa data-data anggaran yang dipaparkan oleh Menteri Pariwisata itu banyak yang nggak sinkron, sehingga mereka juga akhirnya keder sendiri. Ya, Coba lihat dulu, Pagu dapat digunakan 17,8 miliar tuh bawah. Ini banyak yang saloma ini laporan kalian ini, paparan kalian ini. Tadi Bapak jelaskan ini masih dikunci dalam 2-3 hari ini akan dieksekusi, diminta dibuka ke Kementerian Keuangan. Berarti kan nggak jelas laporannya. nah, begitulah kualitas menteri pilihan Prabowo. Karena mereka yang diberikan jabatan menteri itu bukan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kompetensi mereka, keahlian mereka, bukan. Karena mereka saudaranya Presiden Prabowo, dikasih jabatan karena satu partai, dikasih jabatan karena tim suksesnya, koalisinya, nggak akan maju negara ini. Jika suatu negara dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini nih salah satu hal yang paling gak gua demen dari kepemimpinan Presiden Prabowo. Gak ada bedanya dengan Jokowi. Dia tuh suka banget bagi-bagi kue ke konco-konconya.